Halo, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran kah? Oke, sudah terdengar, Kak. Oke, Kak, ini gimana, Kak? Puasanya lancar, Kak? Alhamdulillah, kebetulan saya lagi tidak berpuasa. Oh, oke. Saya sedang Oke. cuti puasa, jadi Eh, insya Allah. Oke, Kak. Ini kan di kolom chat Zoom dari teman-teman sudah pada rame ya mengetik angka satu. Hmm, Sudah tidak sabar nih untuk melihatkan materi dari Kak Nurdani. Bagaimana dari luar Kak Nurdani? biasa. Sudah siap untuk berikan materinya, Kak? Ya, boleh-boleh silakan. Saya minta tolong panitia untuk share screen ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih kepada panitia, boleh langsung share screen aja biar dari Kak Nurdani bisa langsung memulai materinya. Iya, iya. Oke, udah kelihatan materinya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ada 140 ya total tambah saya berarti 140 ya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa sekali. Pagi-pagi sudah belajar dan sedang berpuasa gitu ya. Tapi alhamdulillah ini weekend. Jadi kita mungkin bisa lebih slow gitu ya, lebih santai gitu untuk bisa belajar tentang mental health, lawan burnout dan maksimalkan produktivitas di era modern ini gitu. Dan saya yakin kayaknya teman-teman yang di sini yang mungkin udah sering ikut kegiatan Edu First ini bukan kali pertama kali ya membahas tentang kesehatan mental gitu. Dan saya lihat sepertinya udah banyak sekali kegiatan kesehatan mental yang diwadahi oleh Edu First. Dan hari ini kita juga bahas tentang kesehatan mental. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Kita bisa next ke slide berikutnya, Kak. Iya, oke. Em, saya seorang psikolog klinis, nama saya Nurdani Kiki Prastiti, ya teman-teman boleh panggil saya Dani saja, nama panggilan saya. Saya psikolog klinis saat ini berpraktek di salah satu klinik di Jayapura, jadi kita beda 2 jam nih, gitu. Jadi saya sini udah jam 11 siang, gitu. Teman-teman di sana baru jam 9 berarti ya. Keuntungan tinggal di timur itu buka puasanya memang lebih cepat. Buka puasanya emang lebih cepat, jadi saya akan 2 jam lebih cepat buka puasa gitu. Anyway, jadi saya di klinik psikologi di Jayapura itu sebagai klinis anak dan remaja gitu. Terus selain itu saya juga punya platform kesehatan mental. Teman-teman mungkin kalau main IG dan pengen tahu bisa cari sarasti.id. Di situ juga saya dan beberapa teman kita semua psikolog klinis dan ada psikolog industri juga itu eh, bikin konten gitu ya tentang kesehatan mental, mental health awareness gitu lah di sarasi.id itu gitu. Kalau saya sih sendiri asalnya dari Raja Ampat, tapi move ke Jayapura ya, cuma beda dikit lah ya, meskipun harus naik pesawat. Karena di Papua tuh meskipun kelihatannya satu tempat gitu, tapi ternyata jaraknya jauh-jauh. Anyway, begitu saja perkenalannya. Mungkin kita bisa lanjut. Oke, seperti yang saya mention di awal ya, bahwa pasti teman-teman di sini itu banyak sekali yang udah sering mendengarkan tentang mental health gitu ya, udah sering mendengar tentang kesehatan mental atau mungkin term-term psikologis yang sudah dibahas di mana-mana karena memang diskursus tentang kesehatan mental ini lumayan meningkat beberapa tahun belakangan gitu. Terutama pasca pandemi COVID itu keingintahuan orang tentang kesehatan mental karena mengalami itu di rumah terus gitu ya, bosan dan tidak menghadapi ketidakpastian, ketidakstabilan gitu, akhirnya membuat orang menjadi
yang juga tahu dan kenal dirinya dan menggunakan sumber daya dalam dirinya itu untuk bisa berfungsi secara optimal bagi dirinya dan kehidupan sosial di sekitarnya. Seperti itu. Next, bisa di pertanyaan berikutnya tuh adalah semakin banyak membahas tentang kesehatan mental, bukankah semakin meningkat juga kesadaran orang tentang menjaga maupun mencari pertolongan gitu ya ketika mereka membutuhkan pertolongan gitu. Tetapi paradoksnya tidak begitu gitu karena kesehatan mental belakangan menjadi salah satu isu global yang sering banget dibahas gitu, yang sering banget dibahas dan menjadi salah satu fokus gitu ya, fokus kesehatan dunia saat ini di Amerika gitu. Amerika itu termasuk negara dengan jumlah tenaga profesional kesehatan mental yang paling banyak. Eh, tetapi di Amerika juga termasuk negara dengan laporan individu yang mengalami gangguan mental itu cukup banyak, lumayan tinggi di dunia gitu. Itu padahal mereka punya tenaga profesional paling banyak, tapi juga gangguan mentalnya banyak karena demand-nya besar gitu ya, demand-nya banyak. Nah, banyak sekali yang bertanya gini kayak kok semakin banyak orang yang sadar, kok semakin banyak orang yang datang juga ke psikolog gitu, kok semakin banyak orang yang mengalami gangguan mental gitu, kok bisa sih gitu, kenapa ya gitu. Nah ini juga ada data prevalensi gangguan mental itu meningkat di seluruh dunia, termasuk seperti kecemasan, depresi, dan kelelahan atau burnout yang akan kita bahas hari ini. Di Indonesia sendiri, ini hasil dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, itu mengadakan survei menyebutkan bahwa 1 dari 3 remaja, ya totalnya 34,9% ya, atau setara 15,5 juta remaja itu setidaknya memiliki satu gangguan mental, gitu ya, merujuk pada depresi, kecemasan, PTSD, dan ADHD juga ya, masalah perilaku dan ADHD. Survei ini tuh dilakukan kerjasama UGM dan salah satu universitas di Australia gitu untuk melihat eh, tingkat gangguan mental atau kondisi kesehatan mental remaja. Usianya, kalau saya tidak salah itu usianya ada usia 17 tahun, di mana usia-usia produktif. Ada data lainnya dari riset kesehatan dasar nasional, sepertinya belum update ya. Jadi terakhir yang sering digunakan itu yang tahun 2018 itu mengatakan bahwa setidaknya di usia-usia produktif masyarakat di Indonesia, usia produktif itu ya usia 20-an, 30-an itu mengalami gangguan mental emosional gitu. Gangguan mental emosional itu ya seperti depresi, kecemasan gitu, dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. So kenapa sih pada bisa meningkat seperti tidak berbanding lurus gitu ya dengan kesadaran tentang kesehatan mental dan ketersediaan tenaga profesional kesehatan mental. Salah satunya ya jawabannya tentang modern society ini gitu. Modern society ini yang dunia terus berubah, perubahannya cepat, adaptasinya kita sebagai individu, sebagai manusia diharuskan untuk cepat gitu ya, dengan dunia yang cepat berubah, tetapi ada juga kita yang tidak mampu untuk bisa beradaptasi dengan cepat sehingga terjadilah masalah-masalah ini gitu. Salah satu contohnya adalah kondisi sosial, ekonomi, politik, perubahan dunia itu sangat amat mempengaruhi kita. Sangat amat mempengaruhi kesehatan mental individu gitu ya. Dengan belakangan berita kondisi sosial politik ya, sosial politik ekonomi di Indonesia pun juga sangat amat mempengaruhi kesehatan mental kita dan itu di luar dari hal yang bisa kita kontrol gitu karena kesehatan mental itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa kayak oh saya mau sehat mental saya usahakan aja sendiri gitu, bisa, itu adalah hal yang bisa kita kontrol, tapi hal yang nggak bisa kontrol dan berdampak langsung maupun tidak langsung itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan lain-lain gitu ya. Perubahan dunia yang cepat itu bikin kita terus beradaptasi, tetapi ada saat dimana kita nggak bisa beradaptasi dan terjadilah gesekan itu dan mengalami gangguan mental di mana kita bisa duduk satu tempat
mengakses semua berita dunia dalam satu genggaman, emosi kita disuruh cepat switch gitu ya. Ketika misalnya teman-teman nonton TikTok, TikTok dengan durasi yang pendek gitu, di video pertama ada yang ketawa gitu ya, kita ketawa, kita nonton, ih lucu nih gitu kan, ketawa gitu, terus ternyata kita scroll lagi ke bawah, udah muncul video sedih gitu ya, video bersyukur, ada tukang parkir di videoin gitu, bersyukur, kita ikutan sedih gitu, kayak aduh sedih banget ya, bersyukur saya masih ini. Terus kita scroll lagi, ternyata ada orang berantem, ada orang spill selingkuhan, ada orang apa segala macam, itu mempengaruhi emosi kita. Dunia modern itu saat ini kenapa punya peran penting terhadap kesehatan mental kita, karena kita tidak diberi ruang untuk bisa memproses apa yang kita rasakan. Cepat sekali perubahannya. Kita nggak tahu, kita bisa 30 menit scrolling, bisa kita nonton selama 30 menit 20-an video pendek, dan itu semua emosinya campur aduk gitu ya, campur aduk, apalagi dengan berita dunia yang banyaknya lebih lebih banyak tidak baiknya gitu ya, perang dan segala macam kondisinya yang sangat tidak baik-baik saja, sehingga itu sangat amat mempengaruhi kondisi kita. Itulah kenapa modern society, kehidupan modern ya, era modern saat ini tuh punya peran penting terhadap kesehatan mental kita. Begitu. So, saya juga pengen tahu, ini bisa di next, seperti yang tadi kita bicarakan, sejauh mana sih sebenarnya kehidupan modern itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Mungkin dari tiap kita juga pasti beda-beda ya merasakannya gitu. Bisa di next, Kak. Nah, ini teman-teman bisa ketik di chat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kalian rasakan secara personal gitu, tantangan yang paling besar untuk tetap staying mentally healthy gitu loh, untuk tetap bisa kalau orang Jawa bilang mungkin bisa tetap waras gitu, untuk tetap sehat secara mental untuk saat ini gitu. Apa tantangan paling besar gitu yang kalian rasakan? Mungkin bisa diketik di kolom chat ya, sambil ya, lihat juga. Apa sih sebenarnya tantangan yang kalian rasakan yang itu sangat amat sulit gitu bagi bagi kalian untuk bisa tetap sehat secara mental, berusaha menjaga kewarasan dengan betul-betul sekali untuk tetap bisa menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, ya sangat setuju. Gap antara generasi yang nggak semuanya ngerti persoalan, betul sekali. Stigmanya masih sangat kuat, tidak melihat sosial media sih Kak. Oke, good ya. Jadi emang ada banyak hal, ada banyak hal yang sangat bisa mempengaruhi di era modern ini, tambahan satu challenge baru gitu, karena semua hal berkaitan dengan informasi luar bisa kita akses dalam satu kali cuma duduk 30 menit doang gitu. Itulah menjadi salah satu tantangan besar saat ini untuk bisa tetap staying mentally healthy gitu. Baik, next. Dan sebenarnya ya eh, banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bagaimana peningkatan gangguan mental di eh, beberapa tahun terakhir itu cukup signifikan gitu. Salah satu ini penelitian terbaru juga bahwa masalah global yang sangat penting di era modern ini tuh adalah kesehatan mental dan kesejahteraan. Ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa di mana perubahan sosial ekonomi yang cepat gitu, kemajuan teknologi dan pergeseran gaya hidup secara signifikan itu berdampak pada kesehatan psikologis individu gitu ya. Karena kita tuh nggak selalu disetel gitu ya. Maksudnya ketika kita diciptakan gitu, kita nggak selalu setel untuk cepat berubah gitu loh, cepat beradaptasi, cepat berubah. Kita nggak tahu ketika berhadapan dengan COVID, salah satu pandemi besar gitu yang mampir dan melumpuhkan dunia dan kehidupan kita jadi berubah total gitu. Yang tadinya kita bersosialisasi, kita jadi isolasi gitu ya. Kita jadi harus tetap di rumah aja. Kita jadi terus tidak bisa kemana-mana dan kita harus terus beradaptasi dengan kehidupan online ini gitu. Untuk negara maju aja belum tentu, eh,
untuk negara maju aja, sorry, untuk negara maju saja menghadapi perubahan seperti itu tuh butuh butuh tantangan yang besar gitu. Mereka butuh waktu gitu. Apalagi untuk negara berkembang seperti kita, ketika kita perlu mencari ruang, mencari cara untuk gimana sih beradaptasinya, gimana sih semua perkuliahan bisa online, gimana sih kita bisa tetap ngobrolin, bisa ketemu seminar kayak gini tapi online gitu. Perubahan-perubahan seperti itu gitu yang salah satu mempengaruhi kesehatan mental kita dan menyebabkan prevalensi gangguan kesehatan mental itu meningkat hampir di seluruh dunia dan ini menjadi isu global kehidupan modern kita saat ini, belum lagi AI gitu ya. AI itu mungkin isu yang 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu tidak pernah terfikirkan gitu oleh kita bahwa ada robot yang akan bisa eh, menggantikan beberapa pekerjaan gitu, menggantikan beberapa pekerjaan dengan sangat cepat, dengan sangat cepat. Bahkan mungkin ada isu bahwa ke depannya kita akan tinggal di dua dunia, literally dua dunia, di mana kita punya apa namanya, punya rumah, punya kehidupan, tapi jiwa kita tidak di sana. Maksudnya raga kita tidak di sana gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngikutin tentang isu-isu AI itu ya, AI dan kehidupan-kehidupan lainnya gitu. Itu akan sangat amat mempengaruhi gitu. Ada yang siap, ada yang nggak siap. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sangat mempengaruhi kehidupan psikologis kita gitu. Kemudian salah satu yang dilaporkan meningkat pasca COVID itu adalah burnout, terutama di dunia kerja, di para pekerja. Mungkin bisa di next. Baik. Salah satu yang dilaporkan meningkat itu adalah burnout. Jadi tahun lalu ada Hari Kesehatan Mental Dunia itu ya. Nah, di tema tema kesehatan mental dunia tahun lalu itu diangkat tentang mental health matters in the workplace gitu. Karena memang laporan peningkatan kelelahan kerja itu lumayan signifikan gitu. Terutama pasca COVID. COVID itu punya peran sangat luar biasa sekali gitu. Nah, burnout ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang dicetuskan gitu ya oleh salah satu psikolog di Amerika sekitar tahun 70-an gitu ya, 70-an something gitu, eh, menemukan term tentang burnout ini pada para pekerja tenaga kesehatan, perawat gitu, ketika mereka terlihat sangat kelelahan karena melakukan rutinitas berulang gitu ya, monoton, tapi stresor tuh adalah pemicu stres gitu, konstan gitu terus seperti itu, akhirnya mereka menjadi lelah yang sangat amat lelah gitu. Ini stres tapi kok kayaknya lebih daripada stres gitu, ini kayaknya bukan stres biasa, dan akhirnya muncul istilah burnout ini. So, di beberapa buku diagnosa gitu, ICD-10 itu juga menyebut burnout itu sebagai work related stress, jadi stres yang berkaitan dengan kerja. So, sebenarnya burnout ini adalah kondisi kelelahan di mana seseorang bekerja secara terus-menerus tanpa break gitu ya, tanpa apa namanya menikmati lagi pekerjaannya karena rutinitasnya berulang sehingga dia digambarkan sebagai work related stress gitu. Tapi sebenarnya apa sih burnout itu gitu? Burnout adalah sindrom psikologis yang ditandai dengan kondisi stres baik fisik maupun mental yang berhubungan dengan perawatan atau pekerjaan yang dilaporkan sendiri. Termanifestasi setidaknya dalam tiga gejala gitu ya, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi itu seperti sudah tidak punya tujuan gitu ya di hidupnya, udah hilang arah gitu ya, udah autopilot aja gitu kerjaannya, dan rasa berkurangnya pencapaian pribadi, ya udah sih kerja kerja aja, saya datang datang aja gitu, tapi saya tidak tahu ini saya lakukan untuk apa gitu ya. Tidaknya ada tiga kondisi ini menggambarkan apa itu sebenarnya burnout gitu, tapi memang uh, beberapa penelitian seiring berjalannya waktu, ada beberapa penelitian juga yang menemukan bahwa burnout ini nggak hanya terjadi
pada para pekerja, tetapi juga terjadi pada ibu rumah tangga yang mengasuh anak gitu ya, parenting burnout itu juga ada. Dan di pendidikan juga lumayan tinggi ternyata ditemukan adanya burnout gitu ya. Para pelajar, mahasiswa gitu yang punya tugas terus-menerus, deadline-nya banyak, dosennya mau harus segera gitu, itu juga bisa mengalami burnout, belum lagi ditambah misalnya biaya semester gitu ya, atau yang lain-lain gitu. Terutama misalnya yang mendekati akhir skripsian tuh biasanya tuh mulai muncul burnout-nya gitu. Bab satunya tuh nggak geser-geser gitu ya ke bab berikutnya. Itu juga ada. Jadi academic burnout, parenting burnout itu juga sudah ditemukan di beberapa penelitian terakhir. Jadi burnout tidak hanya work related stress, stres yang berkaitan dengan kerja, tapi juga kelelahan yang amat sangat lelah juga terjadi pada ibu rumah tangga dan juga para pelajar ataupun mahasiswa gitu. Oke, bisa di next. Jadi dari penjelasan ini bisa di next Kak. Dari penjelasan ini, so burnout is more than just stress gitu. Jadi kalau stresnya masih ringan, stres masih ringan itu seperti apa? Karena kita nggak bisa menghindari stres. Kita nggak bisa hidup, Kak, saya mau hidup lurus-lurus aja gitu. Saya apa namanya cut off teman yang toksik, saya cut off orang-orang yang toksik supaya hidup saya tuh minim stres gitu. Nggak bisa karena stres tuh akan terus ada karena kita punya banyak peran dalam hidup. Peran saya sebagai anak, peran saya sebagai pekerja sebagai psikolog, peran saya sebagai saudara, peran saya sebagai kakak, gitu, sebagai adik, itu punya stres yang berbeda-beda, yang itu kita sebut dengan stresor gitu ya, pemicu stres di kehidupan kita, daily life kita tuh pasti ada aja, dan kita nggak bisa menghindari, gitu, kita nggak bisa menghindari stres-stres itu. Tapi kalau udah terus berulang lama gitu, itu udah bukan stres lagi gitu. Karena stres itu kan ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Jadi ada distress, distress itu stres yang negatif, dan eustress itu adalah stres yang positif. Ya, eustress itu ya kayak kita mau presentasi, terus kita deg-degan banget gitu. Kita overthinking nih, aduh nanti gimana kalau belibet, aduh nanti gimana kalau gini, aduh nanti gimana kalau gitu gitu. Nah, overthinking kita dan stres kita tentang mau presentasi itu akan mendorong kita untuk menyiapkan materi. Nah, itu namanya dengan stres positif gitu ya, eustress gitu. Terus berikutnya, kenapa burnout itu more than just stress ya gitu. Bisa next. Ya, kenapa sih burnout itu more than just stress gitu? Kalau dari apa namanya penjelasan beberapa tokoh gitu ya, beberapa ahli psikologi atau psikolog itu ada beberapa teori tentang stres untuk bisa melihat gambaran seberapa parahnya ya posisi burnout itu gitu. Jadi saya ambil dari General Adaptation Syndrome, ini punya Han Selye, dia salah satu psikolog juga di eh, Amerika. Dia menjelaskan tentang bagaimana reaksi kita terhadap stres. Jadi ada 3 stage, 3 fase gitu ya, ketika kita berhadapan dengan stresor. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada 3 warna, tiga warna di dalam kotaknya itu. Yang pertama ada alarm reaction, yang kedua ada resisten, yang terakhir exhaustion atau kelelahan gitu ya. Nah, em, di alarm reaction ini adalah kondisi kita ketika berhadapan pertama kali dengan stresor, dengan hal yang membuat kita stres. Misalnya seperti eh, kita bertemu dengan atasan yang eh, strict banget gitu, yang strict banget dan dia tuh maunya apa-apa harus segera gitu. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia tuh jadi suka moody atau suka jadi marah atau kata-katanya jadi menyakitkan gitu.
melihat dia aja tuh tubuh kita udah ngasih alarm stres. Nah, alarm stres secara fisiologis itu seperti apa gitu? Alarm stres secara fisiologis itu adalah kondisi di mana misalnya kita berhadapan dengan stres ketemu tuh, cuma dia lewat bentar atau kita dengar namanya aja tuh tubuh kita udah deg-degan gitu ya. Jantung kita udah deg-degan. Terus kemudian ada yang mungkin punggungnya mulai terasa panas, yang paling sering tangannya terasa dingin gitu ya. Itu adalah reaksi-reaksi secara fisiologis gitu. Secara psikologis kita tuh mulai overthinking tuh, udah mulai berlebihan mikirnya ini nanti gimana, aduh aku kayaknya udah nggak becus deh ngerjain ini, aku gimana ya, kayak gitu-gitu, itu udah secara psikologis gitu. Itu alarm reaction kita gitu loh, alarm reaction secara fisiologis maupun psikologis ngasih tahu kalau kamu sedang berada di situasi stres, kalau kamu sedang berhadapan dengan stresor, yaitu atasan yang strict tadi gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berhadapan dengan itu, kita akan masuk ke fase berikutnya yaitu resisten. Resisten ini adalah fase di mana kita mulai terbiasa dengan stresor. Ya udah mau gimana lagi gitu. Orang kita kerja dibayar kan, jadi ya udah hadapin aja. Jadi ya udah kita ya udah ketemu aja meskipun sambil deg-degan, meskipun sambil cemas, meskipun sambil tangannya dingin gitu ya, punggungnya panas gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu ya. Ya udah hadapin aja. Nah, kondisi di mana kita terus ya udah hadapin aja, ya udah hadapin aja. Itu adalah kondisi disebut dengan resistance. Artinya kita mulai terbiasa dengan stresor tadi, dengan atasan yang strict tadi gitu ya. Kita mulai terbiasa dengan dia, dengan kehadirannya dia, dengan mudiannya dia, dengan micromanagingnya dia gitu ya, dengan segala tuntutannya dia, kita mulai biasa aja gitu. Kita mulai biasa itu dalam artian kita tahu stresnya ada, tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Resisten aja gitu, udah terbiasa. Nah, resisten ini ketika berada dalam kondisi yang lama sekali dan muncul stresor-stresor lainnya, bukan hanya dari atasan, tapi ternyata lingkungan kerjanya juga toksik nih, gitu. Teman-temannya juga toksik nih, atau ternyata di rumah ada stresor tambahan gitu. Ada apa namanya keluarga yang jadi stresor tambahan, misalnya kita dituntut untuk segera ngasih uang atau apapun ya, misalnya di kondisi sandwich generation gitu. Nambahkan di posisi resisten ini kita yang tadinya terbiasa dengan satu stresor itu muncul stresor baru jadi terbiasa juga, tapi in a bad way gitu ya, resisten dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita bisa menjadi kelelahan, masuk ke fase berikutnya yaitu kelelahan. Lelah itu, exhaustion yang dijelaskan oleh Salya ini adalah kondisi di mana saking sudah terbiasanya, kita udah nggak ngerti lagi kita tuh stres karena apa gitu. Kita udah tiba-tiba nggak jelas, mood kita jadi swing juga gitu. Kitanya jadi sensitif gitu. Itu udah masuk di fase yang ketiga. Itu ya lelah. Lelahnya udah lelah secara emosional, bukan lelah capek kerja terus dibawa tidur hilang gitu loh, tapi lelah secara emosional, udah nggak ada semangatnya gitu. Secara fisik juga kok bangun tidur tapi kok nggak segar ya gitu. Bangun tidur kok masa badannya tetap sakit, nggak semangat gitu. Padahal tidurnya kayaknya banyak deh gitu. Itu udah masuk ke fase yang ketiga. Nah, burnout itu posisinya adalah di fase yang ketiga. So, kenapa burnout itu more than just stress? Seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Ketika kita berada di situasi yang ketiga ini, yang menjelaskan tentang burnout, ini adalah beberapa tanda ya untuk mengukur, untuk bisa teman-teman apa namanya melihat juga gitu kondisi di mana saya tuh mengalami burnout atau enggak sih gitu ya. Ada berapa gejala yang mungkin bisa diukur ya, bisa diukur, bisa dicek. Jadi kalau udah mulai sering sakit kepala, udah nggak normal sakit kepalanya, nggak normal ini dalam artian yang sebenarnya tidak ada kondisi secara fisik gitu ya, sakit kepalanya gitu. Tapi sering aja sakit kepala, entah migrain, entah kemudian di bagian depan atau belakang gitu ya, udah mulai sering terasa sakit kepala. Teman-teman bisa jadi warning sign gitu ya untuk bisa mencari tahu kenapa. Kemudian ada perasaan takut dan motivasi berkurang. Bangun nih,
mau kerja gitu, mau kuliah, mau ketemu dosen, mau bimbingan atau mau belajar gitu tuh nggak ada semangatnya. Yang dipikirannya cuma, aduh nanti gimana ya, aduh nanti gimana ya gitu. Tiap hari itu terus berada di posisi waspada gitu ya. Selalu berada di posisi waspada, dirinya di apa namanya, diingatkan bahwa dia selalu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi rasanya tuh selalu ada takut dan motivasi berkurang. Ya ini udah sangat jelas sekali ya. Jadi kalau udah di kondisi burnout itu udah kondisi yang kayak ayo semangat gitu, ayo fighting gitu, ayo kita bisa. Itu tuh udah nggak berasa lagi. Kayak udah kondisinya udah nggak bisa disemangatin nih gitu. Itu udah posisi kalau mungkin salah satu tanda burnout di antara tanda burnout. Kemudian kelelahan fisik dan emosional. Ini sangat jelas sekali. Jadi memang kondisi apa namanya? Burnout itu kondisi kita lelah secara fisik dan emosional seperti yang udah tadi saya jelasin di awal ya, bahwa lelahnya itu bukan yang hanya sekedar kita bawa tidur dan hilang gitu, tapi lelahnya itu berkelanjutan. Kayak teman-teman udah tidur 6 jam, tapi bangunnya tetap nggak segar gitu. Bangunnya tuh tetap berasa badan sakit gitu. Tetap berasa kayak, aduh hari ini aku harus kerja lagi gitu ya. Dan itu udah salah satu tanda kan. Dan kalau terjadi secara berulang gitu ya dalam jangka waktu tertentu ya teman-teman perlu eh, gitu. Gak nafsu makan sama sekali ini bisa kayak ya udah sekali sehari aja makannya, atau bahkan tubuh lapar tapi dibiarin aja nggak mau makan, nggak mau cari makan, kayak aduh nggak berselera makan meskipun perutnya keroncongan gitu. Itu udah mulai tanda-tanda ya, tanda-tanda burnout yang harus teman-teman apa namanya, cari tahu ya, sadari dan cari tahu kalau udah tanda-tanda yang seperti itu. Jadi udah makannya udah, aduh udah makan banyak ataupun udah meskipun lapar aku nggak mau makan gitu ya. Akhirnya bisa jadi penyakit fisik yang lainnya gitu. Kemudian jadi mudah marah dan sinis. Mudah marah dan sinis ini tuh contohnya misalnya kita tuh jadi sensitif sensitif gitu ya. Jadi sensitif itu apa gitu. Jadi sensitif itu kayak ada orang ngobrol, kita lihat, terus misalnya mereka lihat kita tuh jadi merasa tersinggung tanpa alasan. Padahal mereka nggak bicarain kita, tapi kita tuh udah langsung pikirannya, ah ini pasti bicarain aku nih. Terus kayak pikiran, emosinya tuh jadi udah nggak stabil, nggak tenang, jadi mood swing gitu ya. Jadi mood swing, jadi tersinggung, jadi kayak, aduh kayaknya mereka ngomongin aku deh gitu. Padahal enggak gitu. Atau mereka lihatnya cuma yang kayak sekedar nengok aja gitu. Tapi udah jadi sensitif itu tanda stresnya tuh udah di level yang bisa burn out gitu. Jadi mudah marah karena jadi sensitif itu kayak senggol bacok kayak gitu. Senggol bacok itu kayak ditegur apa dikit udah kayak, aduh mudah marah-marah gitu. Karena kondisi tubuh psikologis kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita tidak bisa menerima stimulus itu dengan respon yang sehat, yang semestinya gitu. Akhirnya semuanya jadi kayak defense mechanism aja gitu. Jadi udah marah, apapun jadi tersinggung, ditanggapinya dengan marah-marah seperti itu. Kemudian ada pikirannya kemana-mana ya, ini pasti common sekali ya, lumayan sering mungkin ya dialami oleh kita semua ketika kita di kondisi yang burnout, buka laptop, nggak bisa ngerjain apa-apa. Kayak bengong aja gitu depan laptop. Pasti pernah kan ya, bingung, udah buka aja tapi aku mau ngerjain apa ya? Padahal tahu sebenarnya mau ngerjain apa, tapi tiba-tiba pikiran tuh jadi kayak, aku bisa nggak ya?
aku kayaknya emang nggak bisa deh. Nanti kalau ini gini gimana ya? Kalau nanti atasannya nggak suka sama kerjaan aku gimana ya? Kalau dosennya suruh revisi gimana ya? Aduh, aku kayaknya emang nggak ngerti nih kenapa bab satuku, skripsiku nggak bisa jalan-jalan ya gitu. Kayaknya aku emang bodoh ya. Pikirannya kemana-mana padahal depan laptop. At the end of the day, akhirnya tidak terselesaikan lah itu tugas-tugasnya gitu ya. Jadi tidak ada progres untuk bisa mengerjakan ini common sekali gitu. Karena saya ya pernah berada di situasi itu gitu. Pernah berada di situasi di mana buka laptop dan nggak tahu mau ngapain. Itu stresnya udah cukup parah gitu ya, cukup parah, udah burn out. Kemudian kesulitan tidur. Kesulitan tidur itu bukan hanya insomnia ya, teman-teman. Jadi bukan hanya tidurnya jadi mundur gitu atau pagi baru tidur, itu bisa salah satu juga kesulitan tidur. Jadi jam biologis tidur kita tuh berubah gitu. Atau bisa juga misalnya teman-teman tidur nih jam 10 lah gitu ya, misalnya udah terbiasa tidur jam 10. Ternyata jam 12 kebangun, terus nggak bisa tidur sampai pagi. Nah itu juga salah satu reaksi tanda bahwa kondisi psikologis kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Lagi stres atau mungkin udah sampai burnout gitu. Kebangun jam 12, kebangun jam 2, udah nggak bisa tidur sampai pagi. Atau misalnya tidur jam 10, jam 12 kebangun, tidur lagi, jam 2 kebangun, tidur lagi, jam 4 kebangun. Nah, itu udah, kalau udah kebangun-kebangun gitu, apalagi disertai dengan kondisi emosi yang nggak enak gitu ya, kayak entah tiba-tiba takut, cemas, itu udah eh, tanda yang ya tubuh ngasih alarm kalau emang kondisinya lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Itu kesulitan tidur. Kemudian merasa tidak berguna. Ini selalu align juga ya dengan pikiran kemana-mana kayak useless gitu ya, feeling useless. Merasa tidak bisa, merasa tidak berguna, merasa tidak memiliki tujuan gitu. Itu salah satu tanda-tanda yang, dan ketika ini terjadi secara terus-menerus gitu ya, secara terus-menerus itu akan sangat mempengaruhi self esteem juga ya, keberhargaan diri kita juga gitu, sehingga tidak bisa perform, tidak bisa bersosialisasi gitu ya, tidak bisa melakukan tugas-tugas kita dengan optimal gitu. Kemudian ada gut pain. Gut pain itu ketika kita stres itu kan ada hormon kortisol, itu adalah salah satu hormon stres ya, yang muncul ketika kondisinya kita berhadapan dengan stresor tadi, dan dia ngasih alarm ke tubuh kita tuh bisa muncul dalam berbagai bentuk ya. Gut pain-nya itu kayak tiba-tiba kita konstipasi atau udah nggak BAB berhari-hari atau perutnya melilit, itu bisa salah satu tanda juga kalau burnout atau stresnya udah lebih nih gitu. Jadi dengan segala macam gejala ini ya yang sudah saya jelasin juga, dan mungkin beberapa teman juga akhirnya jadi kayak iya saya mungkin merasakan itu, saya pernah merasakan itu, kondisinya memang seperti itu gitu. So what can I do gitu ya, pertanyaan paling utamanya gitu setelah saya merasakan kondisi itu, saya mesti gimana ya Kak gitu. Itu next bisa di slide berikutnya. Ya, what can I do? Sebenarnya yang paling sering mungkin teman-teman dengar itu adalah self care gitu ya, merawat diri secara psikologis itu, merawat diri ya secara mental emosional. Merawat diri itu kan bukan hanya soal kita merawat fisik aja, tetapi juga apa yang kita lakukan itu berdampak atau berefek terhadap kesehatan mental kita. So ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman coba karena memang kondisi burnout. Burnout itu yaitu tadi ya more than just stress, dan ketika dia terus dalam kondisi yang lama itu overlapping ya. Jadi tadi yang teman-teman lihat sebelumnya, sign atau tanda-tanda mengalami burnout itu ada beberapa tandanya, beberapa gejalanya itu overlapping atau mirip dengan depresi. Mirip dengan depresi, masih berada di posisi depresi ringan gitu ya. Jadi memang apa namanya,
perlu untuk bisa ketika bisa di maintenance gitu ya. Karena gejalanya mirip dengan depresi kalau dibiarkan terus-menerus dari depresi ringan, terus kemudian sudah muncul gejala apa ya, numb itu kayak mati rasa ya, udah mulai mati rasa gitu ya, udah mulai feeling uselessnya tuh udah mulai naik tingkat, udah nggak aware dengan sekitarnya juga, terus mengisolasi diri, menarik diri dari hubungan sosial, itu bisa naik gejalanya menjadi depresi sedang gitu ya, sampai mungkin depresi berat gitu. So, ketika kita masih berada di tanda-tanda tadi gitu, yang bisa kita lakukan adalah maintenance-nya dan kenali gitu ya. Kenali tanda-tandanya, kenali alarm di tubuhnya gitu, dan bisa kita, oh ini udah stres nih, ini udah harus aku cari jalannya, apa yang bisa aku lakuin gitu ya. Beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin itu pertama adalah rating your screen time. It's important karena memang eh sebenarnya kita menghabiskan untuk sosial media scrolling, TikTok atau Instagram gitu, itu akan sangat amat mempengaruhi gitu, sangat amat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. So mungkin yang tadinya berapa 10 jam, 12 jam itu bisa disesuaikan gitu ya. Disesuaikan itu artinya dikurangin tapi diganti, substitusi dengan kegiatan lain. Artinya kita perlu effort untuk menambah kegiatan lain yang bisa mengganti screen time tadi gitu. Kemudian fokus on self care. Self care ini tuh bukan hanya soal kita merawat diri secara fisik gitu. Ya olahraga bagus gitu ya. Olahraga bagus, skincarean bagus gitu ya, merawat fisik supaya bagus. Tapi juga kita melakukan hal-hal yang itu berdampak berefek seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya kalau saya udah mulai lelah secara emosional, ini misalnya contohnya saya gitu ya, saya kalau udah lelah secara emosional, saya tahu kondisinya udah stres banget, misalnya udah tekanannya udah dari berbagai macam area gitu ya, dari berbagai macam sumber stres gitu, saya tahu bahwa saya orangnya suka untuk maintenance kondisi emosional saya tuh dengan sendirian gitu. Ya saya tuh suka nulis, kemudian suka hunting cafe itu sendirian sambil baca buku. Itu saya udah merasa terrecharge. Jadi saya butuh waktu kayak seharian full, saya tidak akan memikirkan yang berkaitan dengan pekerjaan, tidak akan memikirkan berkaitan dengan orang lain karena me time bagi saya itu udah sangat recharge dan saya tahu saya sukanya misalnya hunting cafe bagus, kopinya enak, saya bawa bacaan buku dan itu udah sangat full gitu ya, udah sangat bikin saya recharge kembali gitu. Karena saya kalau duduk sendiri, saya banyak hal yang bisa saya refleksikan dan jadi momen saya sama diri saya sendiri gitu. Jadi self care itu perlu kita lakukan ketika kita tahu diri kita, ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman butuhkan, ketika teman-teman tahu apa yang bisa sebenarnya bikin saya bisa kembali lagi atau bikin saya bisa rilis stres saya gitu. Kalau misalnya teman-teman suka alam, bisa hiking gitu ya, camping gitu. Yang itu benar-benar fokusnya ke sana, fokusnya ke kegiatan itu, ke self care-nya itu. Kemudian berikutnya ambil jeda, ambil jarak sama sumber stres. Stres banget nih sama skripsi gitu ya, belum gak beres-beres atau stres banget sama kerjaan dan atasan yang sangat demanding gitu ya, sangat menuntut apa-apa harus perfect gitu. Ambil jarak itu dalam artian kalau teman-teman yang bekerja bisa coba ambil cuti gitu, bisa, bisa ambil cuti 1 2 hari. Tapi ya di cuti itu jangan sambil buka email juga gitu ya. Jangan cuti terus jalan bareng teman kerja, itu kayak bubar aja udah, jangan, mending nggak usah. Jadi benar-benar ambil jeda itu mengistirahatkan tubuh,
pikiran, jadi kita bikin jarak dengan sumber stres utamanya gitu ya. Jadi cuti itu ya udah kita fokus aja melakukan hal-hal yang self care tadi gitu. Teman-teman yang skripsian mungkin juga perlu ambil jedanya tapi ini jeda ya, maksudnya jedanya itu bukan satu semester gitu ya. Kalau satu semester kan bukan jeda ya gitu, itu tiba-tiba menghilang. Jadi jeda itu ya ambil waktu, bisa ngomong ke dosennya, butuh waktu misalnya untuk bisa merilis stresnya dan lain-lain dulu baru comeback. Jadi setelah kita udah bisa take break, kemudian melakukan self care itu ya ketika kita kembali kita udah lebih fresh lagi. Ini hal-hal yang kita lakukan untuk maintenance ya. Yang tadi saya bilang kalau gejalanya masih ada di burnout itu masih bisa kita lakukan untuk bisa maintenance tadi. Kemudian be open to change. Ini agak challenging sih sebenarnya ya untuk saran yang ini gitu loh. Be open to change itu dalam artian mungkin memang kita udah usahain nih gitu ya, udah usahain untuk bisa lakuin semuanya. Saya udah maintenance nih Kak, saya udah ngelakuin semuanya Kak. Tapi ternyata stresornya lebih besar, tapi ternyata lingkungannya emang setoksik itu gimana dong gitu. Di kondisi seperti ini tuh kita bisa berpikir be open to change itu mungkin memang ada saatnya, mungkin memang ini tanda atau mungkin memang ini jalan untuk kita cari yang baru gitu. Entah resign, entah keluar dan mencari pekerjaan dan lingkungan yang lebih support gitu ya, yang lebih mendukung, yang lebih sehat lingkungannya, orang-orangnya juga gitu. Jadi eh kita ke diri kita sendiri tuh melihat bahwa ada peluang untuk berubah gitu ya. Kemudian yang terakhir ketika kondisinya udah sangat amat di kondisi yang tidak bisa lagi gitu ya, teman-teman kayaknya saya udah ngelakuin semuanya, saya udah maintenance Kak, saya udah gini, tapi tetap aja nggak berubah gitu ya, karena kondisi resistennya tuh udah semakin lama gitu, resisten terhadap stresnya tuh udah lama banget, terus terus berhadapan dengan itu lagi, saya nggak punya pilihan untuk open to change gitu, gimana gitu, teman-teman bisa ngobrol sama profesional kesehatan mental. Dan sepertinya ya belakangan itu apa namanya cukup banyak ya, cukup banyak tentang platform kesehatan mental yang membuka peluang untuk teman-teman bisa konseling gratis gitu. Atau teman-teman di kota itu maksudnya di daerah barat ya, barat Indonesia itu udah lumayan banyak tenaga profesional kesehatan mental yang bisa dijangkau. Misalnya kayak di puskesmas itu sudah ada ya berapa psikolog, jadi dan lebih terjangkau dan teman-teman bisa ke sana gitu. Ataupun juga misalnya yang lewat platform sosial media gitu, yang lewat platform sosial media juga lumayan banyak atau chatting kan banyak juga yang sekarang ngasih kayak apa namanya konsultasi lewat chat, video dan lain-lain. So manfaatkan itu gitu loh. Mungkin kalau di kota jangkauannya bisa lebih luas, pilihannya bisa lebih banyak gitu ya. Dibanding dengan misalnya teman-teman atau masyarakat yang ada di daerah timur itu masih sangat jarang untuk bisa dapat bicara dengan tenaga kesehatan mental seperti itu. Dan sekali lagi bahwa merawat kesehatan mental itu butuh skill. Skill ini tidak bisa kita peroleh dengan ujuk-ujuk gitu, dengan tiba-tiba saya udah latihan relaksasi Kak gitu. Saya belajar kemarin latihan relaksasi untuk bisa merilis stres. Relaksasinya apa gitu? Relaksasinya adalah mengatur nafas gitu ya. 478 itu ya kalau nggak salah 478 mengatur nafas. Saya udah latihan, tapi tetap aja ketika saya berhadapan dengan stres, ketika saya cemas, saya praktekin kok nggak berubah ya Kak gitu, karena nggak pernah dilatihkan gitu, nggak pernah dilatihkan itu dalam artian yang kita baru menggunakan skill itu ketika kita butuhkan aja, ketika kita cemas aja, kayak ibarat kita mau datang di situasi yang ada perang dan kita bawa peralatan lengkap nih, udah kita bawa peralatan senjata kita lah segala macam lah, kita udah bawa lengkap, tapi kita nggak pernah dilatih untuk cara menggunakannya, kira-kira selamat nggak itu gitu ya, kira-kira selamat nggak kita di medan perang meskipun kita
dibekalin gitu ya, dibekalin dengan segala macam senjata itu. Enggak, karena kita nggak melatih dan tidak terlatih untuk menggunakan alat-alat itu, termasuk tidak terlatih dan melatih diri untuk bisa breathing exercise, untuk bisa mindful gitu ya, untuk bisa relax gitu, relaksasi itu kita nggak terlatih sehingga ketika kita berhadapan dengan stresornya dan kita mau menggunakan, kita nggak bisa karena nggak bisa itu dalam artian yang nggak merilis gitu. Kita nggak tahu caranya merilis karena kita baru satu kali dua kali kok nggak berkurang berkurang ya. Gitu. Jadi agak susah. So teman-teman, merawat kesehatan mental itu butuh skill. Skill itu butuh dilatih gitu. Latihan itu perlu berulang, perlu terbiasa sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi yang bikin kita stres, kita sudah punya amunisi untuk bisa menghadapinya. At least kita tahu maintenance-nya seperti apa gitu. Dan at least kita tahu ketika kita udah di kondisi yang udah maintenance banget tapi nggak berubah-berubah itu kita harus ngapain gitu. Jadi begitu. Dan terakhir di slide berikutnya, oh ya ini seperti yang tadi saya bilang, kalau ya menjaga kesehatan mental itu adalah proses yang terus berulang, terus berlanjut gitu ya. Dengan kita praktekin strategi yang tadi udah kita pelajarin, ataupun mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya strategi-strategi untuk mengatasi stres, coping stresnya gitu. Coping stres tiap orang itu bisa berbeda-beda. Tidak semua orang sama coping stresnya. Ada yang mungkin lebih ke emotion fokus, fokus terhadap emosinya, ada yang problem fokus, ada yang mungkin juga spiritual fokus. Jadi kita ya berdoa gitu ya, beribadah itu juga bisa jadi salah satu strategi coping gitu. Tapi juga kita perlu kenali diri kita, respon emosi kita terhadap sumber-sumber stres di sekitar kita karena kita nggak punya pilihan untuk menghindari stres. Stres akan selalu ada. Daily life kita tuh akan selalu ada stres. Selama kita punya tugas-tugas secara individu ya, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pelajar, sebagai pekerja itu akan selalu ada sumber stresnya. So kita perlu bangun resiliensi itu dengan terbiasa tadi, melatih diri kita meskipun tidak berada dalam situasi stres. Misalnya teman-teman rutin untuk breathing exercise, melatih nafas itu sebelum tidur gitu, melatih nafas ataupun pas bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun bisa meditasi. Misalnya teman-teman habis sholat subuh itu ya situasinya masih enak banget itu buat misalnya meditasi atau ngatur nafas gitu. Itu melatih melatih diri kita karena memang ketika kita stres kan kortisol jadi apa namanya terpicu, jadi muncul, jadi naik tinggi, terus kemudian jantung kita lebih cepat berdebarnya, artinya pompa darahnya juga jadi lebih banyak gitu ya, sehingga kita butuh ngatur nafas untuk merilis itu, ngasih ngasih sinyal ke jantung untuk lebih pelan gitu ya, ngasih sinyal ke tubuh untuk lebih calm down gitu. Tapi itu butuh latihan. So, ya mari kita sama-sama melatih diri kita di tengah kehidupan yang tidak pasti dan tidak stabil ini ya, in this economy, in this politik gitu ya, dengan kondisi yang lagi tidak baik-baik aja, kita bisa mengusahakan hal-hal yang bisa kita usahakan untuk diri sendiri. Begitu. Mungkin begitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Dani atas pemaparan materinya dan terima kasih juga nih kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak hingga akhir. Langsung aja teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget langsung raise hand aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi apabila ada kendala jaringan, boleh teman-teman disampaikan di kolom chat Zoom biar saya bantu bacakan. Kayak ini ada pertanyaan tadi. Ini dari Kak Yava. Lebih stres ngadepin teman yang sensitif, Kak. Soalnya di mata dia, kita apa-apa tuh salah. Apakah ada solusinya, Kak? Gitu pertanyaannya. Ya, kita bukannya kita yang sensitif, tapi teman kita yang sensitif. Karena teman kita sensitif, kita jadi stres gitu ya.
Memang kehidupan sosial, bersosialisasi ini ada aja. Yang bisa teman-teman lakuin adalah, jadi begini, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Sadari dua hal ini ya, sadari dua hal ini, hal yang bisa kita kontrol, hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol itu apa? Pikiran kita, emosi kita, diri kita, adalah sesuatu yang semua berkaitan dengan diri kita sendiri. Itu bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu adalah emosi orang lain, ya, kondisi orang lain, cara berpikir orang lain, gitu ya, respon orang lain terhadap kita, gitu tuh nggak bisa kita kontrol, di luar kontrol kita. Jadi sebenarnya dia respon sensitifnya seperti apa gitu. Ini perlu dicari tahu juga gitu kan ya. Gitu. Jadi ketika misalnya kita melakukan hal yang normal, normal itu di dalam hal yang biasa aja gitu, tapi dia responnya sangat dramatis gitu misalnya. Dramatisnya itu sangat sensitif, yaitu di luar dari hal yang bisa kita kontrol gitu. Ambil ambil jarak dengan responnya itu hanya untuk dirinya sendiri, jangan ngasih ke diri kita gitu. Tapi ini perlu dilihat lagi dia sensitifnya soal apa nih gitu. Jangan-jangan habis berantem gitu, terus tiba-tiba dia sensitif karena ada pemicunya misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal normal dan kemudian dia reaksinya sangat dramatis, itu di luar kontrol kita. Mungkin begitu. Baik, baik, terima kasih Kak Dani atas jawabannya dan terima kasih Mm-mm, juga kepada sama-sama. Kak Yafa atas pertanyaannya. Oke, berikutnya ini pertanyaan dari Kak Roger, Kak. Saya mau Mm-mm. bertanya, Kak, kenapa orang tuh setiap lelah, tiba-tiba stresnya tuh jadi marah? Seperti itu, Kak. Iya, jadi karena yang tadi kayak kalau kita udah salah satu tanda kita burnout itu ya, kalau kita udah di kondisi yang secara fisik, kita udah capek gitu ya, itu reaksi fisik kita, reaksi fisiologis ya, segala hal yang berkaitan dengan fisiologis kita tuh sangat mempengaruhi respon kita terhadap stimulus. Stimulus itu apapun yang diberikan oleh orang-orang di sekitar gitu ya, lingkungan sekitar yang tadinya normal aja gitu. Normal itu dalam artian yang ya tidak yang secara sengaja menyinggung atau menyakiti itu, tapi respon kita tuh bisa lebih daripada itu karena kondisi tubuh kita tuh lagi tidak di kondisi yang bisa diajak untuk jernih. Kemampuan kognitif kita itu bisa kita maksimalkan, kan respon nih kita melihat ada stimulus, kita olah dulu di otak, kemudian kita memberikan respon. Kemampuan kognitif kita tuh ada saat dimana tidak bisa berfungsi maksimal ketika kondisi fisik kita lagi tidak baik-baik saja, lagi tidak di kondisi yang homeostatis gitu ya. Misalnya lapar nih, ada nggak sih di sini yang kalau lapar tuh kayak diajak ngomong aja bisa judes banget, gitu. Nggak bisa diajak ngomong. Atau ada nggak sih orang yang kalau tidurnya kurang, pagi-pagi ketemu orang tuh kayak ngajak berantem aja bawaannya gitu. Kayak, oh, aku kurang tidur nih nggak bisa gitu. Aku nggak bisa nih kurang tidur, aku lapar nih gitu ya. Kebanyakan mungkin kalau kita lihat di meme-meme gitu ya, di postingan-postingan gitu, cewek kalau pas lagi lapar itu ada aja gitu, kayak nggak bisa diajak ngomong, kayak tiba-tiba judes gitu, tiba-tiba minta putus gitu, ternyata lapar. Itu hal-hal yang ya itu karena kondisi fisik kita itu mempengaruhi kinerja kognitif kita untuk bisa memberikan respon. Akhirnya jadi ya begitu secara emosional. Gitu, Kak Roger. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dani atas jawabannya dan juga ya kepada Kak Roger atas pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Krisna. Ada dua pertanyaan, Kak. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat menjadi mahasiswa semester tua? Kemudian yang Hmm, kedua, cara menghadapi orang toksik itu bagaimana, Kak? Seperti itu, Kak. hmm. Eh, Memang salah satu ini ya, academic burnout itu juga sering terjadi pada teman-teman mahasiswa yang berhadapan dengan tugas akhir atau skripsi. Dan ya saya pun pernah mengalami hal itu gitu. Pernah mengalami hal itu. Jadi ada sebuah ilustrasi ya yang bisa mungkin kita bayangkan, yang saya ajak teman-teman untuk bayangkan. Jadi misalnya gini, kondisi kita lagi stres banget, lagi burnout karena kita berada di situasi yang sedang menuntut kita untuk segera menyelesaikan tugas tertentu, tapi kondisi kita lagi nggak baik-baik aja. Itu ibarat kita lagi di atas pohon, anginnya lagi kencang, ya, anginnya lagi kencang banget nih pohonnya.
Terus kita di atas pohon. Kita kemudian di atas pohon itu kan akan ikut bergoyang tuh dengan angin yang semakin kencang. Kita mau peluk ranting segede apa juga kalau anginnya kencang kita ikut bergoyang tuh, gitu kan? Kita ikut terombang-ambing ke sana kemari dengan apa namanya? Dengan anginnya gitu. Tapi di situasi itu kita disuruh untuk coba kamu lihat mungkin di sana ada ilalang yang indah gitu ya. Coba kamu lihat mungkin awannya lagi cerah hari ini, cuacanya lagi cerah. Kira-kira kita bisa nggak lihat itu? Kita bisa nggak notice itu? Kita akan kesulitan menotis itu karena kita sedang berada di situasi yang menahan diri supaya nggak jatuh dari pohon. Caranya tuh adalah turun dulu dari pohon. Turun dulu dari pohon itu adalah merilis dulu stresnya, pemicu stresnya. Cari tahu dulu stresnya, selesaikan dulu stresnya. Kalau ada juga misalnya orang yang dia anxiety atau depresi tapi bisa berfungsi maksimal itu dia high functioning gitu loh. Kalau teman-teman pernah dengar jadi high functioning depresi, anxiety itu ada, tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang ketika stresnya semakin berat ya semakin menarik diri dan tidak bisa maksimal melakukan apapun. Ya itu tadi ibaratnya gitu ya. Kalau di atas pohon kita lagi sedang berusaha untuk genggam itu supaya kita nggak jatuh, ya kita turun dulu aja. Pas kita turun, kita rilis, kita udah napak gitu ya. Kita udah apa namanya? Udah napak, udah bisa lihat sekitar kita, baru kita bisa melakukan aktivitasnya lagi, melanjutkan aktivitasnya lagi. Jadi emang sarannya adalah selesaikan dulu stresnya, rilis dulu stresnya. Merilis stres itu beda dengan menghindari stres ya. Merilis stres itu berhadapan dengan stres, tahu stresnya, selesaikan stresnya, bukan menghindar. Menghindar itu ya kita bisa misalnya dosennya killer nih, susah ditemuin, susah di ini gitu. Susah di chat tuh tiba-tiba jawabnya jadi judes, kita jadi merasa diserang atau secara emosional nggak stabil gitu. Kita cari tahu, oh ini dosennya begini, gimana ya caranya menghadapi ini, misalnya minta second opinion dari dosen lain, diskusi dengan dosen lain untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Bukan kemudian karena dosennya killer begini, saya udah pulang kampung aja dulu gitu. Atau saya udah apa naik gunung dulu aja, kemana-mana dulu aja, main dulu aja. Gitu. Itu namanya menghindari. Jadi menyelesaikan stres itu tidak sama dengan menghindari stres. Gitu mungkin nggak? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Krisna atas pertanyaannya. Oke, karena ada keterbatasan waktu, di sini akan diambil satu pertanyaan penutup. Dan di sini udah ada yang rasain ya dari Kak Mm-mm. Silvi. Ini dari Kak Silvi, boleh nih langsung unmute aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan apabila bisa open kamera, disilahkan untuk open kamera, Kak. Kalau Kak, sebelumnya suara saya sudah terdengar belum ya Kak? Ini Udah. Mohon maaf Kak nggak bisa on cam, soalnya kalau on cam mic-nya mati. It's okay, it's okay. Salam kenal ya Kak, perkenalkan nama saya Silvi. Mau bertanya mengenai tentang trauma yang mengganggu mental kita. Setiap orang kan pasti memiliki traumanya masing-masing. Sebenarnya mungkin nggak sih Kak kita bisa berdamai dengan trauma kita dan bersikap biasa aja gitu ketika kejadian trauma itu terjadi lagi kepada kita. Lalu bagaimana mental kita agar tidak terganggu atau bagaimana cara kita menyikapinya terhadap trauma yang belum hilang dalam diri kita. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Silvi. That's a good question. Dan mungkin teman-teman juga paling banyak sekali ya yang apa namanya penasaran dengan isu trauma dan trauma kayaknya belakangan sering banget dibahas ya di mana-mana di platform-platform gitu. Trauma itu bisa berupa banyak hal pemicunya, bukan hanya sebuah kejadian besar yang terjadi, tapi memang term definisi trauma itu pada zaman dulu tuh biasanya digunakan untuk orang-orang penyintas bencana alam dan segala macam. Tapi trauma juga dulunya sebenarnya termnya tuh dari para dokter gitu ya, trauma tulang, trauma gitu-gitu. Di psikologis itu berkaitan dengan emosional trauma gitu ya, trauma yang kemudian menyebabkan kita menjadi sering waspada, triggernya gitu ya, dan bisa bermacam-macam. Dan tiap kita betul sekali pasti mungkin punya situasi di mana yang ketika kita ingat itu bisa men-trigger kita buat respon kita tuh jadi
sama seperti pertama kali. Gimana sih caranya gitu ya? Gimana sih caranya Kak gitu berhadapan dengan trauma dan kita jadi biasa lagi gitu. Pertama, eh untuk bisa menyelesaikan trauma ini sebuah PR yang sangat besar itu dalam artian yang kita perlu bantuan pihak ketiga gitu. Bantuan pihak ketiga ini teman-teman bisa ke tenaga profesional kesehatan mental karena memang misalnya saya tahu saya traumanya tentang apa, pemicunya apa. Misalnya pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan semasa kecil gitu ya, waktu kecil entah verbal abuse atau fisik gitu dan segala macam. Saya tahu saya trauma. Jadi ketika saya tumbuh dewasa, saya melihat orang yang melakukan kekerasan, saya jadi tiba-tiba freeze gitu ya. Saya jadi tiba-tiba terdiam dan tidak bisa berfungsi lagi gitu.